Sini kumpul, kita tonton hari apa Zat, yang niatnya cuma cari kayu bakar buat Kemal. Tapi dewa isekai kayaknya emang pengen banget nyiksa dia. Makanya dia langsung dilempar ke sistem multiverse. Layar biru isekai muncul, bikin dia mikir, apa jangan-jangan kue coklat yang dia makan tadi ada campurannya. Teriak manggil temannya percuma, sampai error sistem tiba-tiba nyuruh dia lempar dadu demi nyawa. Dia diadu sama monster jahat Ninetales, tapi untungnya sistem ikut campur dan ngasih kesempatan adu nasib lewat dadu daripada tarung fisik terus mati. Konyol, angka tertinggi bakal menang. Masalahnya peluang si abang kita cuma 1/100, sedangkan batas atas monster itu sampai 100.000. Jelas banget ini curang. Tapi Zachary akhirnya tetap lempar dadunya dan nungguin angkanya keluar. Untungnya, dia dapat angka tinggi 96, ya segitulah sisa hoki di hidupnya. Tapi tetap aja percuma kalau monster sekelas dewa di depannya bisa gampang tembus 100.000 dan langsung ngapus dia dari realita. Zack mikir ini udah tamat dan pamit dalam hati ke keluarganya. Siap mati cuma gara-gara lemparan dadu ampas, tapi daripada pasrah nunggu takdir, dia nekat nyaret keajaiban buat menang. Pucuk dicinta ulam tiba, monsternya cuma dapat angka 91. Dadu tinggi abang kita menang telak, bikin makhluk super kuat. Di depannya musnah, dan kekuatannya langsung keserap ke tubuh Zack. Ini memicu rentetan level up yang brutal banget. Pas melek lagi, abang kita udah balik ke hutan yang sama. Dia sama sekali gagal paham, yang jelas, dia harus cepat nyusul temannya. Satu masalah kecil, tempat ini udah kacau balau, lingkungannya berubah total, dan sistem ngasih tahu kalau bumi lagi proses gabung sama multiverse. Zack masih ngira dia lagi mimpi buruk siang bolong. Dia coba kumpulin nyawa dan nemuin mobilnya, mikir kalau perhatikan baik-baik bagian ini, karena disinilah horor aslinya dimulai. Teman-temannya hilang, digantiin sama anjing iblis yang lagi asik makanin stok logistik mereka. Makhluk jadi-jadian super seram ini langsung tatap-tatapan sama dia sebelum mengaum kencang. Monsternya lompat secepat kilat buat nyembelih manusia di depannya. Tapi tebak apa reaksi pertama Zack? Bukannya kabur, pria ini malah narik kapat dan nebas dada monsternya, walau bahunya ikut luka. Makhluk itu jatuh nabrak tanah dengan keras, bikin Zack sendiri bingung gimana dia bisa jadi sekuat ini. Ingatannya perlahan balik lagi soal sistem monster gila tadi. Dan lemparan dadu taruhan nyawa itu, semuanya beneran nyata. Dia tetap pegang harapan, kalau mungkin teman-temannya masih hidup, walau batang hidungnya gak kelihatan. Anjing iblis tadi balas dendam buat serangan kedua, sekarang maju pakai cakar sakti. Zack berhasil hindarin amukan makhluk itu, bikin dia malah nabrak badan mobil. Meski monsternya kencang banget, cara geraknya ampas. Jadi Zack langsung nemu celah strategi buat ngalahinnya. Zack mulai muter-muter cari posisi dan mancing monster itu. Buat ngejar dia, anjing iblis itu mengaum dan ngejar dia masuk hutan. Sampai nabrak sana-sini gara-gara mobilitasnya yang burik. Tapi secepat apapun dia lari, Zack akhirnya berhenti tepat di depan tumpukan batu besar. Sekarang, dia nunggu monsternya lari kencang. Badan abang kita gemetar, tapi jangan salah sangka ini bukan takut mati. Pria ini justru dipenuhi rasa emosi jiwa yang meledak-ledak. Monsternya melesat ke arah dia, dan di detik krusial, Zack menghindar, maksa makhluk itu nabrak telak ke bebatuan. Tabrakan itu bikin luka, tapi masih belum bikin tumbang. Disitulah Zack muncul dari titik buta. Nebas kapaknya langsung ke tulang belakang si monster sampai hancur. Pertarungan ini jatuhnya receh banget dibandingin sama monster dewa sebelumnya. Akhirnya monster ini mati lewat puluhan tebasan. Bikin pria ini kelihatan kayak malaikat maut jalur isekai. Pembunuhan pertama ini, ngasih dia 100 coin Nexus, ngebuktiin makhluk itu beneran tewas. Zack nyeret badannya balik ke mobil, darah netes di setiap langkahnya. Kondisinya makin parah, dan pas sampai mobil pun tetap gak ada yang nyambut, bikin badannya lemas total, sampai dia pingsan di depan mobilnya. Pas abang kita melek lagi, Zack disambut cahaya matahari terang, tapi mataharinya ada dua. Dia bangun, bawa sakit kepala yang persis kayak pas gue baca debat random di Twitter. Abang ini ngelihat tangannya, baru sadar dia mandi darah, buat ngumpulin akal sehatnya. Coba kalian pikir, hal terburuk apa yang terjadi? Dia ambil HP buat cek jam. Nah,
Disinilah Zachary sadar kalau dia kena kutukan Please MC Isekai. Pria ini pingsan dan koma selama 3 hari penuh layaknya plot anime pada umumnya. Mengabaikan hal itu, Zach mulai ketar-ketir mikirin keberadaan teman-temannya sekarang. Terutama banget nih pacarnya yang bernama Hana. Siapa tahu dapat jatah pelukan hangat sebagai obat stres di dunia isinya monster ini. Tapi kalian pura-pura gak dengar aja ya. Dia mulai ngobatin lukanya sendiri dan sama sekali gak dengar atau lihat tanda-tanda temannya sejak 3 hari lalu. Bahkan koper mereka masih rapi. Pahit-pahitnya, Zach mulai nyiapin mental kalau misalnya teman-temannya emang gak bakal balik lagi. Maka kesimpulan logisnya ya, mereka hilang selamanya. Kepalanya penuh tanda tanya. Dia aja pusing mikirin sebenarnya dia lagi ada di mana. Pas di luar, dia sadar. Satu hal aneh, luka-luka di badannya mendadak sembuh total tanpa bekas. Padahal logikanya abang kita ini udah koit kehabisan darah. Tapi dia malah santuin, nendang-nendang ranting. Kejadian misteri transmigrasi dadakan ini bikin dia pusing 7 keliling. Sendirian di hutan antah berantah tanpa sinyal HP. Mobilnya juga gak guna karena akinya jebol. Zach akhirnya milih buat manjat pohon yang paling tinggi. Trauma digebuk monster masih kebayang-bayang di otaknya. Gila aja kan? Hari pertama main langsung diinjak-injak monster. Si abang kita bahkan gak tahu apa dosa masa lalunya, atau apa dia lagi di planet alien, atau malah alien yang lagi invasi bumi. Tampang ala Levi Ackerman ini mulai panik mikirin nasib planet bumi sekarang, terutama mikirin orang-orang tersayang kayak ayahnya atau adiknya, Mackenzie. Hubungan dia sama keluarganya jadi alasan terkuat buat terus bertahan hidup dan cari jalan pulang. Ke rumah, Zach terus manjat dahan pohon, jaga pijakan, dan pakai kapaknya buat tumpuan. Pas akhirnya sampai di pucuk, mukanya langsung melongo shock parah. Walau udah setinggi ini, yang abang kita lihat cuma lautan pohon tanpa ujung dikelilingi pegunungan. Pilar cahaya merah itu emang kelihatan penting, tapi yang lebih gila adalah tempat ini ternyata dikelilingi sama lautan luas, yang artinya abang kita terjebak di pulau terpencil, dan ini bukan konten ever best di mana dia bakal dapat miliaran rupiah. Kalau lolos, Levi versi late ini langsung ngamuk. Maki-maki sistem yang udah ngancurin hidupnya. Tapi justru di situ triknya, karena pas dia teriak ke sistem, layar biru muncul bawa titel keren. Lahir untuk pembantaian. Titel ini naikin semua statusnya 10%. Terus ada titel lain kayak malaikat pencabut nyawa yang nambahin status 10% lagi plus 5 poin dasar. Undian nasib ngasih dia status hoki. Kutukan raksasa dia dapat karena ngelawan musuh kuat. Murid Daud, overpowered. Sama pembunuh Leviathan intinya sama aja. Nandain kalau dia udah ngebantai monster yang minimal 50 level. Lebih tinggi dari dia. Singkat cerita, abang kita wangi banget bisa bunuh monster overpowered sebagai mangsa pertama. Zach pusing 7 keliling. Mastiin apa layar biru yang ada namanya ini. Emang beneran punya dia, statusnya nunjukin dia ras manusia asal bumi dengan banyak poin gratis dan koin Nexus melimpah. Banyak info penting di sini. Tapi satu hal yang gue yakin kalian juga sadarkan, dunia ini udah resmi jadi kayak video game gila dengan taruhan nyawa sungguhan. Menariknya, si abang udah level 16, pencapaian yang dia dapat murni dari insiden lampar dadu gila tadi. Mayoritas status duanya berasal dari titel hasil kill pertamanya. Dan sekarang, salah satu misi aktif yang dia punya. Intinya dia harus capai level 25 buat buka kelas. Sambil bunuh 4 utusan dan jenderal penyerbu. Singkatnya, dia terjebak sama sistem perlindungan pos terdepan yang ribet banget. Intinya bro kita ini wajib lindungi markasnya. Dia nebak pilar cahaya merah itu tanda invasi dari sistem. Tapi sumpah, dia masih bingung pos terdepan itu bentuknya kayak gimana. Jadi, sistem nanya apa dia siap bangun pos pertama. Zach langsung mikir ini pasti semacam markas, tempat nyaman buat dijadiin rumah. Daripada sisa tenda kemah yang udah hancur lebur nggak karuan. Sini ngumpul. Coba kalian bayangin, kalau kita ada di posisi dia tanpa sistem. Hutan monster ini beneran neraka, mobil karavan aja pasti nggak bakal selamat. Pasti udah nyerah duluan kan? Coba kasih tahu gue. Zach akhirnya setuju bikin pos itu, dan layar birunya langsung hilang. Nggak ada keajaiban sama sekali. Bro kita agak bingung nih, karena sistemnya netapin tempat ini sebagai markasnya.
tapi tiba-tiba ada suara yang bikin dia kaget. Di atasnya ada makhluk roh bermata satu nanya, dia lagi ngapain? Mode tempur aktif, Zack langsung ambil kapaknya. Siap nebas makhluk itu. Dia kaget banget pas sadar suara itu bukan dari manusia. Tapi detik itu juga, bro kita malah kepleset dari dahan. Sementara roh itu malah ngomel. Karena kecewa ketemu manusia, gila yang monster pertama yang gak kasar malah rasis banget di sini. Tapi, jagoan kita ini hampir jatuh ke bawah. Dia langsung nangkep sesuatu buat pegangan, tapi dari sisiknya sih, gue rasa kita semua tahu dia pegang apa. Bro kita ini beneran panik parah pas sadar dia malah meluk badan ular raksasa. Baru aja dia lengah sedetik doang dan udah kena sial. Lengan kanan Zack kelilit, bikin dia nggak punya waktu buat ngelawan. Dia ngutuk nasibnya, karena di sisi lain, ular jelek bertaring tajam udah ngelirik makan. Siangnya ini, ular itu langsung ngelilit seluruh badannya. Mastiin dia nggak punya celah buat kabur. Zack sadar banget kalau dia lagi ada di dunia yang mirip video game, dan dia nggak boleh lengah sedikit pun lagi. Tapi ancaman berikutnya bisa aja fatal, karena dia lagi diremuk sama ular ini kayak dipeluk mantan. Yang jahat banget, bahkan sekarang, bukannya. Yara, jagoan kita tahu dia harus ambil risiko besar buat selamat. Sekarang perhatikan baik-baik, karena disinilah semuanya jadi makin gila. Dia langsung nyekik kepala ular itu sebelum meremasnya kuat-kuat, sampai kepala makhluk ini hancur berantakan. Ini bukti nyata dari Zack, tekad gilanya buat bertahan hidup. Tapi sayangnya, keberuntungan bro kita ini emang busuk banget karena dahan pohonnya tiba-tiba patah hancur, bikin dia dan teman mie lemasnya ini jatuh ke tanah. Manusia ini paham banget jalan ninja Sung Jinwoo, sistem selalu ngasih hadiah buat para pemburu. Kekuatan itu segalanya, cahain itu, waifu idaman dan yang lain gak penting. Pola pikir kayak gini, yang dia butuhin buat selamat, satu-satunya cara jadi yang terkuat. Jadi Zack pakai seluruh tenaganya buat ngancurin ular itu dan mastiin wajahnya nabrak tanah duluan. Nonton adegan gila ini dari atas, Shiro agak kecewa, karena dia mikir manusia ini nggak bakal punya peluang hidup di tempat penuh monster ini. Sambil melayang pergi, dia bilang kalau poster depan pasti bakal bantu peluang si manusia. Tapi di sisi lain, dia heran kenapa manusia ini malah milih pohon bodoh buat poster depannya. Makhluk ini udah bantu banyak ras dan peradaban sepanjang hidupnya. Dan manusia selalu jadi yang paling payah. Di antara mereka, ide bikin rumah pohon itu bener-bener yang paling konyol. Bro ini malah ngeremehin ras kita ya. Persetan sama lu, bola mata melayang. Di sisi lain, kapak Zack terus menebas habis. Roh itu balik lagi ke lokasi dan nemuin manusia yang sama lagi ngoyak-ngoyak badan ular. Dan bola mata si roh ini kaget parah. Karena cowok di depannya udah sukses bikin sushi mandi darah dari ular itu, pasti aset genetik Levi Ackerman. Dalam mode tempurnya, Zack balik badan buat ngincer roh itu, bikin dia ketakutan. Roh melayang ini mendadak kagum, sadar kalau dia udah lakuin kesalahan fatal karena ngeremehin nyali baja cowok ini. Zack natap dia tajam saat roh itu ngenalin dirinya sebagai Fatah Abrat atau panggil aja Abdi ini. Sebenarnya dikirim ke sini buat bantu manusia itu nyari lokasi poster depannya. Dan buat balas dengan sopan, jagoan kita ngenalin dirinya dan nanya apa maksud dari bantuan itu. Roh ini agak kesal karena si badut ini gak merhatiin tutorial. Abdi jelasin kalau asisten itu otomatis ditugasin ke dia pas dia milih posisi itu sebagai markasnya. Zack langsung ngomel dengan emosi. Bilang kalau dari awal dia nggak dapat tutorial sialan dari sistem. Sebaliknya, bro kita otomatis dikirim ke hutan neraka ini 3 hari lalu. Abdi kaget banget, dia bahkan belum ngecek tutorialnya. Tapi kalian sama kagetnya sama gue kan? Cowok ini baru di sini 3 hari, bukan berbulan-bulan. Zack negasin kalau ini emang baru 3 hari, yang bikin semuanya jelas. Dan bikin Abdi mikir keras. Ini bikin roh itu curiga, apa dia ditugasin buat seorang penentang. Konsep lain yang jagoan kita sama sekali nggak paham. Abdi mulai ngerti kalau dia lagi kebingungan parah sekarang, karena nggak pernah dikasih penjelasan apapun. Singkat cerita, bumi udah digabungin ke dalam multiverse raksasa. Banyak banget planet lain yang udah lama ada di multiverse gabungan ini selama miliaran tahun. Dan penduduk bumi perlahan dipindahin ke kota tutorial buat belajar dan beradaptasi sama multiverse
Di momen inilah, Zack akhirnya tahu kalau keluarganya mungkin baik-baik aja. Soalnya, kalau mereka di kota tutorial, berarti mereka aman di waktu yang sama. Abdi jelasin kalau ada sekian persen orang yang benar-benar nggak bisa nyerap energi kosmik secara alami. Orang-orang itu ujung-ujungnya bakal hancur dan dibantai sama monster. Manusia biasa yang nggak bisa kultivasi pasti bakal ditelan habis sama lingkungan. Bahaya yang dibikin sama sistem. Akhirnya, Zack nanya soal peran para penentang, ragu apakah nasibnya itu ditakdirkan buat mati. Roh itu nekanin kalau para penentang itu cuma manusia biasa, yang dapat kekuatan di atas ekspektasi rata-rata. Normalnya, sistem ngira orang ini lemah, jadi manusia itu dibiarin mati dengan sendirinya. Tapi kalau ada yang bisa balikin takdir mereka, dan lawan semua rintangan, mereka beneran menentang takdir kematian itu. Dengan kata lain, inilah yang namanya kekuatan perlawanan. Tapi buat orang kayak Zack, situasinya ini ada di level yang beda jauh. Bahkan di kelasnya sendiri, walau dia udah dikasih kesempatan emas, semuanya nggak bakal terus-terusan gampang buat dia. Jagoan kita agak emosi, karena dia nggak sudi nyebut pertaruhan nyawanya dalam kocokan dadu sebagai kesempatan gampang. Tapi tetap aja, Abi yakin kalau suara alam semesta itu jauh lebih penting dalam skema besar segalanya, dan ini negasin satu hal, sistem itu benar-benar paling benci sama pengecut. Intinya, segala kemungkinan yang bikin Zack gagal bakal berujung pada hukuman mutlak. Singkat cerita, bro kita ini dengar kalau dia harus banget nyelesain misi-misi itu, bunuh iblis-iblisnya, dan parahnya lagi, dia nggak punya hak buat nolak. Roh itu mastil, kalau emang gitu realitanya pas dia dikasih tugas dari sistem, dan kalau dia bakal diawasin ketat sampai waktu yang ditentuin. Sambil ngelihat sekitar nyari penguntit, Abdinya bisikin tips penting. Kalau Zack bakal untung besar kalau bisa beresin semua misi dalam sebulan ketimbang 3 bulan, tepat pas dia mau bocorin detail hadiahnya. Roh itu ditarik paksa keluar dari area situ. Bikin Zack jadi khawatir. Notifikasi sistem ngejelasin kalau mereka udah nyabut akses Abi jauh lebih cepat dari yang seharusnya, yang berarti sistem ini terus nguping semuanya. Walau masih shock berat, jagoan kita siapin dirinya buat nyelesain semua misi itu. Dalam waktu 1 bulan dong, adegan langsung pindah mulus ke pesta bangsawan. Pria bertanduk iblis lagi mantau dari atas dengan wajah agak jengkel. Pasangannya malam itu, seorang wanita cantik bergaun merah, ngomentarin rasa nggak puasnya, nyuruh Ogris buat senyum di hari perayaan ini. Tapi dia nggak punya alasan buat senyum, bahkan setelah fakta kalau dia baru aja diangkat jadi jenderal penyerbu, kehormatan tertinggi klan. Masalahnya, dia nggak bunuh siapapun buat dapat gelar itu. Nah, sampai sini dulu. Pastikan kalian tonton kelanjutannya pas dia ngelirik pria berambut lebat itu. Sini kumpul, kita bahas villain chapter 1 ini. Wanita berambut panjang itu malah menyuruhnya bersiap tempur daripada buang waktu nongkrong di klub. Tapi Ogres mengejek ayah karena meremehkannya. Lagi pula, dia tidak akan pernah melawan mereka secara langsung. Dia cuma mau musuhnya merasa menang, padahal dia yang menarik talinya. Karena asal kalian tahu, saat orang-orang ini meminum anggurnya, racun langsung menyebar, melumpuhkan mereka ala King Joffrey dan memberikan kematian yang sangat menyakitkan. Seorang wanita langsung panik dan bertanya siapa dalang di balik semua kekacauan ini. Dia bingung kenapa tidak ada yang menolong pria itu. Setelah menumpahkan darah, Ogres mulai bertingkah sok egi. Orang ini berambisi menjadi Lake Yagami berikutnya dengan membuat musuhnya seolah-olah bunuh diri. Kembali ke hutan, kita melihat seekor monster sedang asyik minum dari aliran sungai yang indah saat sedang bersantai. Makhluk itu tiba-tiba menyadari ada serangga mirip kupu-kupu kecil yang hinggap tepat di hidungnya. Pemandangan yang imut, sepertinya mereka bakal jadi sahabat baik nih. Tapi tiba-tiba, monster itu merasakan ada bahaya mendekat dari belakang dan langsung menoleh. Saat ia berbalik lagi, jagoan kita langsung mengambil kesempatan dan menghantamkan kapak beratnya tepat ke tulang belakang monster itu, mati dalam satu serangan. Lewat ini, dia dapat gelar pembasmi iblis. Kemunculannya sungguh luar biasa keren. Gelar ini memberinya peningkatan status 3% saat melawan iblis. Tapi untungnya Zack sudah puas hari ini. Yang lucu adalah, sistem ini ternyata tidak membuat konsep naik level jadi gampang. Dia cuma dapat poin status
untuk memperkuat diri ke level selanjutnya. Tapi meski sudah mencapai level 17, dia belum memakai 32 poinnya. Ke status manapun, awalnya, dia mau pelit dan menunggu sampai menemukan strategi yang pas untuk memakainya. Tapi kemudian, pertarungan melawan ular raksasa sukses membuat Zack sadar diri, dan dia tahu betul kalau dia tidak boleh menyia-nyiakan keuntungan sekecil apapun sekarang. Mengambil inisiatif sendiri, dia yakin pilihan terbaiknya adalah menaikkan statusnya, atau setidaknya fokus pada atribut yang pasti memberinya. Coba kalian perhatikan bagian ini. Mengikuti pola pikirnya, dia menghabiskan 10 poin untuk kekuatan, 6 untuk ketangkasan, 5 untuk daya tahan, dan 11 untuk nyawanya, menunggu nanti malah. Jadi hal yang konyol, karena di tempat berbahaya ini, kata nanti itu tidak ada. Dengan 25 hari tersisa, jagoan kita ragu, apakah dia harus mengandalkan info dari Abi. Demi hal mustahil, dia merasa roh itu pasti memberikan saran tersebut, karena suatu alasan lain. Dan keuntungannya pasti sangat besar, sampai-sampai sistem saja tidak mau membiarkan hal. Abi mengambilnya, Seth mulai menganalisa keadaan. Dia yakin, kalau menyelesaikan misi dalam 1 bulan, mungkin akan membawanya menemukan hadiah super spesial, antara itu, atau keadaan akan jadi jauh lebih gila. Setelah bulan pertama usai, memberinya dorongan untuk bertindak cepat. Sekarang, daripada menangisi nasibnya, jagoan kita sadar dia punya peluang yang tak dimiliki siapapun di tahap tutorial ini untuk mencuri keunggulan. Sambil minum air sungai, dia bertekad tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Jadi, dia mencabut kapaknya dari mayat itu dan bersiap untuk misi selanjutnya. Oh ya, kalian ingat serangga imut tadi? Ternyata dia balik lagi untuk memakan daging monster itu. Sungguh pemandangan yang sangat brutal dan kelam. Malam pun tiba. Saat kita melihat jagoan kita lagi, dia sedang duduk di dekat api membakar daging monster untuk makan malam. Dari kelihatannya, Zack menyadari kalau sebagian besar gelar yang dia dapat murni karena dia adalah orang pertama yang melakukan hal tertentu di dunia ini. Orang pertama pembunuh monster. Orang pertama yang solo kill jenderal invasi dan pembantai Leviathan adalah bukti nyata dari teorinya. Sambil mengunyah daging alat itu, dia merasa aneh kenapa dia tidak mendapat apa-apa saat membuat pos jaga. Dengan kata lain, ada orang lain di luar sana yang sudah membuat pos jaga duluan. Orang lain yang juga penentang dan tidak ada di tutorial ini. Contohnya, ular yang dia lawan tadi bisa jadi kuat dengan sangat cepat, yang artinya manusia lain juga mungkin sudah sangat overpower sekarang. Seorang pecundang culun bisa saja berubah jadi binaragawan sekelas Mr. Olympia. Zack berpendapat pasti ada sesuatu di bagian toko pos jaga yang bisa membantunya jadi lebih kuat, atau setidaknya membantunya mencari jalan pulang ke keluarganya. Semua barang yang bisa dibeli tampaknya muncul di sebelah koin Nexus, dan dia dapat 100 koin untuk setiap monster yang dia buru. Mengambil gigitan lagi, jagoan kita merasa takjub karena ada semacam alat teleportasi di toko itu. Sambil menelan makanannya, rasa optimis mulai muncul. Mungkin saja dengan alat ini, dia bisa berteleportasi langsung ke keluarganya, atau sebaliknya. Idenya terdengar sangat bagus asalkan dia bisa keluar dari pulau sialan ini. Tapi ada satu masalah besar nih. Pasti kalian sepemikiran denganku. Harga teleportasinya 10 juta koin Nexus, dan itu langsung menghancurkan harapan si abang. Dia tak sanggup membantai anjing iblis sebanyak itu untuk mengumpulkan uangnya. Jadi dia harus mencari cara farming yang lebih cepat. Tapi dia juga punya misi aktif. Seth paham ada banyak barang berguna di toko. Dan kalau dia bisa mendapatkan sesuatu yang super kuat sekarang, juga segalanya akan berjalan mulus. Makanya dia sangat tertarik mengambil misi untuk menaikkan level pos jaganya dan membuka kelas baru. Namun, kalau bicara soal menghabiskan poin, jagoan kita paham kalau dia tak bisa terus menimbun poin Nexus atau poin statusnya. Dia harus lebih proaktif dengan situasinya dan menghabiskannya sekarang untuk mempercepat perkembangannya secara instan. Dari hasil pencariannya, dia menemukan 2 hal menarik yang mampu dia beli. Pertama adalah kemampuan khusus, yaitu mata analisis seharga 3.000 koin untuk mendapatkan informasi lengkap tentang makhluk buas. Singkatnya, ini jurus penilaian untuk membantunya berburu monster. Sayangnya, saat pertama kali abang kita memakainya,
Dia langsung terserang sakit kepala yang sangat parah. Barang kedua yang bisa dia beli adalah sebuah item tingkat F bernama Formasi Pengumpulan Vela Kecil Ibu dan Anak. Ya, kalian tidak salah dengar. Nama konyolnya memang sepanjang itu. Benda ini harganya juga sama persis dan memungkinkan pemakainya menyerap energi kosmik setara satu anjing iblis per 24 jam. Intinya, dia bakal dapat energi secara pasif walau sedang tidur. Dan meski dia bukan kultivator sungguhan, abang kita malah pamar dan mencuri gaya mereka. Bagian meditasinya sangat membosankan, sampai dia langsung bangkit untuk membantai lebih banyak iblis di sepanjang jalan. Setelah itu, Seth mulai menghabiskan hampir seluruh waktunya murni untuk berburu. Kadang dia akan menyergap dan membantai kawanan anjing iblis. Tapi anehnya, semakin sering diburu, mereka jadi makin gampang dibunuh. Saat dia tidak bisa berburu dengan benar, dia tetap tak kesulitan mengalahkan mereka. Setiap pertarungan mengajarinya hal baru. Seth mengamati jejak mereka dan akhirnya tahu cara menemukan lokasi mereka. Hebatnya lagi, pria ini mulai berputar layaknya gasing Beyblade dan mengendalikan kapaknya dengan jauh lebih baik. Dia bahkan belajar cara menangkis serangan. Dipadukan dengan kemampuan visual mata analisisnya, dia mengetahui klasifikasi mereka sebagai monster barugas. Untuk memastikan dia selalu aman, dia sengaja meninggalkan berbagai sumber daya dan bagian tersembunyi di seluruh penjuru pulau, membantunya terus bertahan hidup kalau dia kesulitan untuk kembali. Perburuan berlanjut dengan Zack mengangkut setiap mayat kembali ke markas sebelum kembali ke medan perang untuk membantai lebih banyak lagi. Pertarungan tak selamanya mulus. Dia beberapa kali terluka parah dan berdarah sampai tiba saatnya jumlah mangsanya tembus angka ratusan ekor dengan mudah. Namun sayangnya, semakin tinggi level yang dia capai, semakin sulit juga untuk melanjutkan perkembangannya. Meski begitu, kekuatannya terus meningkat tanpa batas, sampai mentalitasnya mulai menganggap para barugas ini bukan lagi predator, melainkan murni sekadar sekumpulan mangsa buruan. Sekarang, Seth sudah mencapai level 23. Tapi dia tahu mempercepat ritme itu penting. Semua statusnya sudah sangat meningkat, tapi hanya tersisa 5 hari sebelum bulan pertama usai. Mari kita intip sisi lain tempat para iblis invasi bersarang. Ogres menyambut tamu tak asing, Riel, dan sang jenderal invasi dengan sangat heboh menanyakan bagaimana kelanjutan persiapan acara tersebut. Jadi apa pelajaran untuk kita hari ini? Iblis ini tak tahu apa-apa. Riel kesal karena Ogres harusnya sudah baca laporannya. Tanpa rasa bersalah, Ogres malah santai saja menghadapi. Memang sudah tugas mutlak seorang bos untuk melempar beban kerja ke wakilnya. Intinya, Riel harus siap jadi tumbal. Si bos menyuruhnya maju dan duduk di sana. Tapi Riel jelas menolak mentah-mentah untuk duduk dan langsung menangkap gelas anggurnya. Lalu bertanya, apakah Ogres pantas mabuk sekarang? Sang bos menggerutu kesal karena semua orang terus menanyakan hal bodoh itu. Padahal dia sama sekali tidak punya kerjaan apapun saat ini. Giliran invasinya masih beberapa minggu lagi. Melihat peluang emas ini, Riel tersenyum girang dan menyodorkan sebuah surat. Lalu menyuruh bosnya cepat tanda tangan, supaya dia bisa lanjut minum-minum santai. Ogres asal koret tanda tangan, mengira itu cuma surat tugas biasa. Tapi coba kalian perhatikan baik-baik. Disinilah letak taktik paling licik dari seorang Riel. Begitu berbalik arah, senyum kemenangannya langsung mekar, karena suratnya sal. Dia berjanji akan melaksanakan perintah tersebut sebaik mungkin. Ogres menyebutnya bawahan setia, bahkan sempat memuji kerja kerasnya karena selalu bisa diandalkan tepat saat pintunya tertutup rapat. Setelah itu, senyum jahat Ogres langsung terbentuk. Dia sudah tidak sabar untuk menghancurkan sarang manusia ini dalam beberapa minggu ke depan. Kembali ke sudut pandang karakter utama kita. Seth mengamati jejak di tanah dan berhasil menemukan anjing iblis lain yang sedang rebahan di dekatnya. Ini cuma hari berburu biasa bagi jagoan kita, apalagi saat monsternya belum menyadari kehadirannya sama sekali. Tapi tiba-tiba, monster itu langsung menatap tajam ke arahnya, bikin jantungnya mau copot. Tepat saat dia masih kaget, karena ketahuan secara tiba-tiba, anjing iblis itu malah dibantai habis oleh monster lain yang ukurannya jauh lebih raksasa. Seth benar-benar ketakutan setengah mati sekarang. Untung saja dia tidak ketahuan, karena monster buas di depan sana sedang merobek
Mangsanya sampai hancur. Jagoan kita jelas menolak mencari mati melawan benda itu. Sialnya, dia tidak punya pilihan lain untuk mundur, karena anjing alfa itu mulai menyadari ada sesuatu yang sembunyi. Di balik semak-semak, monster itu mengintip untuk memastikan, tapi tidak menemukan apa-apa. Jelas saja, karena Zed sudah mengambil langkah 1000 karena panik. Sambil bertanya-tanya dalam hati monster gila apa yang baru saja dia lihat. Ukuran anjing iblis itu jelas jauh lebih raksasa dari yang lain. Kalau dia disuruh membunuh benda sebesar itu, riwayatnya pasti tamat. Saat ini, pilihan paling aman adalah kabur kembali ke kemah, karena monster raksasa ini tidak mungkin dikalahkan tanpa rencana. Matan, tapi tebak, saat dia sampai di sana, jagoan kita malah mendengar sekelompok monster sedang bersantai di area kemahnya. Mereka bahkan mengobrol menggunakan bahasa mereka sendiri. Ada banyak sekali pertanyaan di kepalanya sekarang. Tapi dari gerak-geriknya, iblis bersayap di sebelah kanan itu sepertinya jauh lebih pintar daripada monster buas di sebelah kiri. Dugaan pertama Z adalah mereka sengaja dikirim ke sini untuk memburunya dan membocorkan lokasi persembunyiannya kepada kelompok lain, berharap bisa menemukan sedikit petunjuk tambahan. Dia langsung mengaktifkan kemampuan mata saktinya untuk memindai informasi. Mereka, ternyata yang satu adalah iblis imp, dan satunya lagi varian anjing iblis. Tapi lucunya, tepat saat dia memakai kemampuan itu, mereka berdua otomatis menyadari kehadirannya, membuat posisinya super terancam. Imp bermata 4 itu tersenyum licik sambil mengisi energi serangan penuh. Zack tinggal menunggu waktu sebelum tertembak serangan. Si iblis nyaris mengirim jagoan kita ke akhirat. Memaksanya mati-matian menangkis pakai kapak andalannya. Nah, perhatikan baik-baik bagian gila ini. Dia benar-benar sukses menangkis ledakan itu. Jujur saja, melihat adegan ini, kalian dan aku pasti mulai curiga kalau kapak ini punya kekuatan dewa yang tersembunyi. Tapi tepat saat Zed mengira semuanya sudah aman terkendali, monster buas kedua itu langsung menerkam badannya. Beberapa tembakan energi bahkan sukses menggores bahunya saat monster itu membantingnya kuat-kuat ke tanah. Zed buru-buru menyumpal mulut iblis jelek itu pakai senjatanya, lalu memakai sisa tenaganya untuk melempar monster dekil itu menjauh. Masalah utamanya, api yang membakar bahunya ini ternyata sangat sulit untuk dipadamkan oleh Zed, karena biarpun nyala apinya cuma menyentuh sedikit bagian tubuhnya. Rasa sakitnya seakan-olah sedang memanggang dan menghancurkan jiwanya dari dalam. Si Im berjalan santai ke arahnya, berlagak keren seperti bos terakhir sambil mengoceh pakai bahasa asing. Memperparah situasi, iblis satunya malah sukses menghancurkan kapak kesayangannya. Jagoan kita resmi terjebak dalam duel tidak seimbang 2 lawan 1, tanpa punya senjata cadangan sama sekali. Peluang menangnya mungkin terlihat sangat ampas, tapi Zack yakin dia masih bisa membalikkan keadaan. Dialah yang berinisiatif untuk mengambil kendali serangan, lari secepat kilat mengejar si anjing iblis, sementara si Im melampar. Rentetan bola api mematikan dari belakang. Untungnya, Zack berhasil menghindari semuanya dengan kecepatan gila sampai dia bisa berhadapan 1 lawan 1 dengan anjing iblis itu. Si monster melompat menyerang dari depan, tapi jagoan kita ini beda level. Dia malah menabrak monster itu layaknya pegulat profesional di ring. Monster buas itu mencoba menusuk dadanya, memakai cakar dan ekor. Tapi meski harus menahan rasa sakit luar biasa, Zack menolak menyerah dan sukses membantingnya keras ke permukaan tanah. Karena sekarang posisinya sudah unggul, Zack langsung menghajar wajahnya bertubi-tubi tanpa ampun. Sukses bikin monster itu menyesal cari masalah dengannya. Tinju brutal kelas berat menghantam makhluk itu habis-habisan, tapi justru disinilah letak masalah utamanya. Karena posisi Zed tertahan di satu tempat, si Im dengan mudah melempar bola api yang menghantam telak punggungnya, bikin dia terhuyung. Tubuh Zed perlahan mulai menyerah menahan rasa sakit. Kobaran api itu meledak dan perlahan membakar habis jiwanya. Dia sendiri yakin riwayatnya sudah tamat. Jujur, kalian dan aku pasti berpikir hal yang sama kan? Apalagi saat si anjing iblis mulai mengarahkan ekor tajamnya untuk serangan penutup. Pamungkas, tapi tepat di ambang kematiannya, kita diingatkan kembali pada energi kosmik, kekuatan mutlak penyusun alam semesta ini. Sejak sistem pertama kali muncul dan semenjak Zack sukses membunuh monster pertamanya,
Dia sudah menyimpan energi kosmik tersebut di tubuhnya. Kekuatan misterius itu terus mengalir, mengajarinya cara merasakan dan memusatkan auranya. Bahkan langsung memberinya jurus khusus. Selama ini, Zack cuma perlu melatih dirinya menjadi sosok mengerikan yang pantas untuk mengendalikan energi dewa tersebut. Tusukan ekor mematikan mendarat, tapi bukannya menembus badan Zack. Ekor monster itu malah patah, berantakan saat membentur tubuhnya. Sekarang, Zack sudah dialiri energi kosmik murni level dewa. Badannya memancarkan aura ungu terang dan kedua tangannya meledakkan kilat petir. Dia benar-benar murka, kapaknya dihancurkan. Sementara, si Im kaget setengah mati melihat perubahan drastis ini. Dia langsung panik melempar puluhan bola api demi memastikan manusia itu hancur berkeping-keping. Tapi jagoan kita sudah melesat maju. Dia langsung menarik ekor anjing iblis itu, lalu memutar badannya kencang-kencang, menjadikannya sebagai tameng hidup untuk memblokir semua ledakan api dari si Im. Zack, yang sekarang benar-benar layaknya monster, jadi pertarungan berdarah mereka berlanjut ke tahap pembantaian super sadis antara dua iblis melawan satu manusia tangguh. Pertarungannya sengaja disensor, karena di adegan berikutnya, kita langsung lompat ke hari ke-30, beberapa mayat tampak mengapung mati tak bernyawa, yang ternyata adalah sisa mayat Im dan anjing iblis tadi. Ini bukti mutlak kalau Zack sukses memenangkan duel mautnya. Dia kemudian memahat kayu demi merakit gagang kapak baru. Setelah selesai, dia akhirnya bersatu dengan senjata andalannya kembali, walau sebenarnya dia berharap bisa cepat menyentuh level 25. Demi membuka profesi kelas, dia tetap santai menjalankan misi awal ini. Zack sangat yakin dirinya pantang melambat. Sekarang ini, terlebih lagi dia sudah sejauh ini. Sistem ajaibnya mengizinkan Zack mengambil risiko mematikan demi mengklaim hadiah yang jauh lebih gila. Jadi semuanya terasa sangat sepadan. Berbicara soal penampilan, pakaian jagoan kita, dia resmi menyatu sempurna dengan alam liar. Otot kekarnya terbentuk jelas saat berjalan, membunuh bos monster keduanya. Sekarang mari kita melirik ke markas Ogre, yang kelihatannya sangat sibuk. Sebulan penuh ini, Rial membenarkan kalau jadwal mereka sangat padat dan kacau. Namun ini baru pemanasan saja, karena begitu portalnya terbuka, mereka akan terputus total dari sisa klan utamanya. Di titik itulah, misi pembantaian mereka yang sesungguhnya baru dimulai. Dua komandan iblis itu menatap tajam retakan dimensi bercahaya sementara pasukannya menunggu di bawah. Jutaan monster ini sudah tidak sabar untuk menyeberang dan menghancurkan segalanya. Kembali ke area bos monster iblis, jagoan kita langsung mengelak serangan pembuka. Tapi sialnya malah kena telat di tebasan kedua hingga berguling di tanah. Sesi buru-buru pasang kuda-kuda lagi dan menghadapi Fu, bos monster raksasa level 45. Momen ini otomatis mengingatkannya pada kenangan memancing bersama sang ayah tercinta. Waktu itu dia belajar kalau setiap hewan punya ciri khas yang membuatnya spesial. Sang ayah mengangkat ikan yang super licin itu dan mengingatkan kalau hewan buas tidak pernah menjebak mangsanya, tapi manusia selalu memakai jebakan. Ingat ini baik-baik, karena kalian wajib melihat aksi gilanya nanti. Sini kumpul, kita tonton bareng gimana MC kita ngebuktiin kalau manusia menang lawan monster bukan karena otot, tapi karena otak kita yang super licin dan pintar cari jalan keluar. Kemampuan adaptasi gila-gilaan. Jadi, 2 jam sebelum tarung, Zack udah siapin jebakan maut buat mengenang ayahnya. Dan sekarang, dia beneran berhadapan langsung sama sosok monster buas yang harusnya jadi malaikat mautnya. Level mereka beda jauh banget. Kena pukul sekali aja, dia pasti langsung tewas. Tapi tenang, Zack udah niat pakai otak jeniusnya buat menang. Monster itu nyerang brutal, tapi meleset lagi karena Zack tirak desit buat hindarin serangan fatal dengan kekuatan kosmik. Zack ngasih serangan telat yang sukses bikin raksasa ini sempoyongan. Dia udah mulai paham cara kerja energi ini dan ngalirin kekuatannya ke tangan dan kakinya. Jadinya, dia bisa nangkis serangan dengan gampang sekaligus nambah daya pukulnya. Zack emang bukan kultivator, makanya dia mancing monster ini persis kayak anjing iblis pertama dulu. Energi kosmiknya pas-pasan, jadi gak boleh buang-buang tenaga. Sekali pukul, monster itu ngancurin pepohonan, bener-bener gak ada celah buat salah langkah. Zack fokus mikirin jalan keluarnya. Dia ngumpulin energi kosmik ke kakinya.
lalu melesat super cepat buat ngelakuin serangan balik yang mematikan. Kapak kosmiknya mengayun kencang, langsung mendarat telak tepat di kepala monster itu. Layar pindah ke sakti iblis, retakan dimensi makin membesar dan membesar. Ogas nyariin Riel yang kayaknya udah masuk ke portal invasi duluan. Sang komandan nyiapin pasukannya, dan ada plot twist gila nih. Jenderalnya ternyata gak ikut masuk ke portal. Ogres cuma senyum licik, seakan udah nebak situasinya. Balik ke jagoan kita yang lagi kepanasan. Karena energinya hampir habis, efek samping energi kosmik beneran merusak tubuhnya dari dalam. Tapi ya, dengan monster raksasa ngejar di belakang, dia jelas gak punya pilihan lain. Dia ngelihat jebakan yang udah dia siapkan dari jauh. Tinggal nunggu momen pas aja, si monster makin ngamuk dan terus mendekat. Zack siapin jebakannya, monster itu hampir aja gigit dia. Tapi perhatikan baik-baik bagian ini. Dia langsung ngalirin energi ledakan ke kakinya buat menghindar super cepat. Karena terlalu kencang berlari, monster itu gak bisa ngerem dan langsung nabrak jebakan maut tadi. MC kita bangkit buat ngecek hasilnya. Dan ternyata paku-paku tajam sukses menusuk perutnya, bahkan sampai nembus kepala. Full resmi tumbang, energinya langsung kesedot habis ke tubuh Zack. Gila banget, dia gak cuma naik ke level 25, tapi juga nyelesain misi dan buka sistem kelas. Dia senang banget Don, secara usahanya mati-matian MC kita malah ngejek sistem. Bangga bisa ngalahin monster lagi. Tapi tunggu dulu, senyumnya langsung luntur pas bayangan lain muncul dari kegelapan. Dan parahnya, ini bukan cuma satu, ada banyak banget. Anjing iblis ini jalan bergerombol dan mereka nemuin makan malamnya, pindah ke sisi iblis. Kelompok pemberontak malah berakhir sujud-sujud mohon ampun, sayangnya. Jenderal baru ini gak punya belas kasihan dan langsung tebas kepala mereka. Ogres udahnya bersihin pengkhianat di kelompoknya. Sementara pelayannya nanya sampai kapan ini berlanjut. Ogres nyuruh Nameles terus bantai sampai disuruh berhenti. Ayah kaget lihat atasannya sedingin ini, tapi pria itu emang gak mau ada yang tahu soal rencana aslinya. Dia cuma mau kendali penuh. Pelayannya langsung nyekik pengkhianat dan nanya ngapain dia ngelepasin perlindungan dari kakek sang jenderal. Ogres udah muak sama drama tikung menikung ini. Dia benci banget planetnya sendiri, malah jadi ancaman buat kekuasaannya. Karena urusan di sini udah beres, sekarang waktunya buat dia turun tangan nemuin penduduk lokal. Sementara di hutan, MC kita lari ngos-ngosan dikejar gerombolan iblis gila. Sambil ngomel kapek, dia heran kenapa Abrak gak pernah ngingetin soal ini. Bunuh Herald itu gampang, tapi efeknya bikin semua monster di hutan ngejar dia. Pilihannya makin menipis, dan dia sadar. Energi kosmiknya udah mau habis. Sebagian besar tenaganya kekuras pas ngelawan Herald tadi. Zack paham betul, lari terus-terusan jelas, bukan solusi buat selamat dari kondisi ini. Telat sedetik aja, iblis itu hampir ngerobek badannya. Dia terpaksa tarung sambil terus lari, padahal staminanya udah limit. Tiba-tiba, dia nyadar sesuatu. Kalian pasti mikir hal yang sama kayak aku kan? Tiap bunuh iblis, energi kosmiknya nambah sedikit. Sebuah ide gila langsung muncul di kepalanya. Dia mutusin buat berhenti lari. Karena cara buat hidup dia cuma ngelawan. Zack balik badan, nebas iblis lain, dan siap buat pertarungan brutal. Di markas iblis, Real nyuruh pasukannya, kalau mereka udah gak punya waktu nungguin OKS lagi. Karena jenderal gak ada, dia ambil alih komando dan nyuruh Kevin bikin tim pengintai, misi mereka. Nyari tahu siapa dalang tewasnya sang Herald. Kevin ngangguk paham dan janji bakal gerak cepat. Real lanjut nyusun rencana perkuat markas mereka. Tiba-tiba ada kurir panik masuk buat ngelaporin kalau ada pergerakan di portal. Beberapa detik kemudian, Jenderal Ogres muncul bawa rombongannya. Keduanya saling tatap tajam, lebih mirip musuh bebuyutan daripada sekutu. Pindahkan pulau. Badan Zack udah babak belur parah, dan bajunya sobek semua. Super capek, dia jalan gontai di hutan buat nyari sisa bekalnya. Di belakangnya, tergeletak mayat ratusan anjing iblis yang tadi ngejar dia, habis-habisan. Akhirnya, dia sampai di pohon tempat dia nyembunyiin tasnya. Dia manjat naik, dan duduk di dahan, nyoba buat istirahat bentar. Suasana aman yang tenang ditambah cahaya bulan bikin matanya berat. Dan akhirnya dia ketiduran lelap. Setengah hari berlalu, kicauan burungnya bangunin dia. Dari tidurnya, dia agak kaget dunia belum kiamat walau udah sebulan dia terjebak di sini. Ya,
Hidup kayak di neraka begini, bikin dia ngerasa semuanya udah hancur sejak hari pertama. Dia dipanggil, dia balut lukanya, lalu lompat turun dari pohon hati-hati. Kerennya, tubuhnya pulih super cepat. Mentalnya emang masih capek banget, tapi keinginan buat milih kelas pas sampai markas bikin dia semangat lagi crack. Suara ranting patah, langsung bikin dia waspada. Benar aja, ada iblis rambut merah lagi mengintai. Di sekitar situ, sembunyi di semak-semak. Dia sok lihat makhluk bertanduk untuk pertama kalinya. Kayak gak percaya aja, ada iblis asli di depan mata. Iblis itu ngomong pakai bahasa asing yang gak dia ngerti. Tapi kedengaran jelas, nyebut nama Herald kedua pas lihat sisa mayatnya. Habis ngecek lokasi, si iblis sadar dia harus cepat lapor ke Jenderal Ogres. Dia girang banget mikir bakal dapat hadiah besar. Tapi Zack jelas punya rencana lain, 2 har. Kapaknya mendarat keras tepat di belakang kepalanya dan bikin iblis itu langsung pingsan. Gak pakai lama, Zack langsung manggul tubuh si iblis dan bawa dia pulang ke markas. Malamnya, iblis itu udah diikat kuat di kursi, gak bisa gerak sama sekali. Buat bangunin dia, Zack iseng nyiram air es ke kepalanya. Si iblis panik dan teriak kebingungan. Pas melek kesal berisin, MC kita nempelin kapak ke lehernya sambil nganalin diri. Tiba-tiba iblis itu sebut dia manusia. Ternyata mereka saling ngerti. Zack mulai interogasi soal invasi di pulau ini. Nah, menurut kalian, rahasia gila apa yang bakal keungkap dari iblis ini? Sini ngumpul Bray. Bayangin kalian nginterogasi musuh, badannya malah nyala merah. Tiba-tiba energinya meluap gila-gilaan. Dan dia teriak, kalau Zack bakal hangus di neraka. Tanpa aba-aba, sebuah ledakan super dahsyat meledak tepat di depan mukanya. Untungnya, jagoan kita berhasil lolos, walau sempat kena hempasan. Dia cuma bisa melongo melihat semua yang ada di sana berubah jadi abu. Orang gila itu beneran pakai sisa energinya buat membunuh diri daripada ngebocorin rahasia kaumnya. Loyalitas sinting ini bikin dia sadar, iblis-iblis ini gak bisa disamain sama monster kroto biasa. Jax langsung sembunyi di atas pohon, waspada kalau ada iblis lain yang datang buat ngecek ledakan tadi. Setelah nunggu agak lama, dia akhirnya tenang dan lompat turun ke bekas tempat iblis itu. Meledak cowok kita ini ngeliatin tanah hangus itu dan misuh-misuh sayang banget musuhnya milih bunuh diri. Padahal itu momen paling pas buat ngeloot barang bagus. Pas inget lagi soal ledakannya, Zack nyesel banget kehilangan kesempatan looting itu. Tapi setidaknya dia puas masih dapat 1 kapak baru. Kapak lamanya udah bener-bener hancur lebur. Ya intinya, levelnya akhirnya udah tembus level 25. Waktunya milih kelas nih. Tapi sebelum itu, dia beli item ilusi buat nyembunyiin keberadaannya di tempat terbuka. Tiba-tiba sebuah kotak kecil muncul di bawah kakinya. Dia ngeluarin pecahan batu bersinar. Lalu naruh barang itu pelan-pelan mengelilingi tendanya satu persatu. Begitu pecahan terakhir ditaruh, penghalang ungu raksasa langsung muncul menyelimuti seluruh area kemah dan menghapus keberadaannya dari deteksi musuh manapun. Dia sampai kehabisan kata-kata ngelihat betapa gilanya kekuatan sihir hitam ini. Kemahnya beneran berasa gaib dari awal dan dia sekarang super yakin gak bakal diganggu lagi sama iblis random yang lagi lewat. Setelah aman, dia buka menu dan milih opsi buat mulai pemilihan kelas. Pas dia lagi semangat-semangatnya nunggu momen ini, sebuah pesan error gate mendadak muncul. Bilang kalau dia butuh yang namanya node Nexus buat mulai milih kelas. Ngelihat ini, jagoan kita langsung emosi, ngatain sistemnya pelit banget dan cuma ngasih dia harapan palsu. Habis puas ngomel, dia dengan berat hati nerima tawaran beli node seharga 6.000 koin Nexus yang udah dia tabung. Setengah mati, waktu dia klik tombol iya, sebuah batu raksasa dengan kristal bercahaya di tengahnya muncul dari dalam tanah tepat di depannya. Jagoan kita ngetuk meja enchant itu pakai kapaknya dan menu baru langsung muncul. Perhatiin baik-baik nih Bray, ada 5 kelas yang bisa dia pilih. Dan ini langsung bikin dia kesenangan kayak anak kecil dapat permen. Dari pilihan yang ada, pertama ada fighter dengan senjata jarak dekat super kuat. Terus ada akolit yang fokusnya di sihir dan ramuan. Kalau Marine itu kelas yang jago buat pertarungan di air, terus Demon Hunter adalah tipe petarung yang ahli nyari dan bantai iblis musuh. Terakhir, ada Hatchman, sekadar tukang kayu yang pakai hutan itu sendiri sebagai senjatanya.
Cowok kita ini langsung ngecek semua pilihannya dengan cepat. Dan sadar kalau semuanya masih tier F, yang artinya setiap pemain emang mulai dari sini. Dia juga ngas kalau setiap kelas bisa di-upgrade. Jadi semuanya punya potensi rahasia buat jadi makin op nantinya. Setelah mikir panjang, dia langsung coret pilihan warrior dan acolyte. Dua itu terlalu pasaran dibanding opsi unik lainnya. Ditambah lagi, dia ngerasa kalau kelas hunter cuma bakal hambat perkembangannya nanti karena cuma mentok buat berburu iblis doang. Kelas Maren jadi korban coret berikutnya karena batasan lokasinya. Karena semua pilihan itu udah gugur, dia akhirnya milih Hatchman. Yang seolah emang dibikin khusus buat dia. Kalau dipikir-pikir, sistemnya kayak ngasih apresiasi buat kerja kerasnya selama ini. Tapi di sisi lain, kelas ini bikin senjatanya cuma mentok di kapak, yang mungkin bisa jadi masalah nanti. Tapi karena dia pada habis sama skill kapaknya, batasan senjata ini jelas gak ngaruh buat pro player kayak dia. Tanpa ragu, dia pegang kristalnya dan mengunci. Pilihan kelasnya, dia teriak Hatchman ke arah kristal itu. Dan sinarnya langsung makin menyilaukan barengan sama angin kencang yang muter ngelilingi badannya. Urat-urat bercahaya mulai muncul di sekujur tubuh Zatch. Matanya berubah jadi kuning menyala. Sebuah notif langsung muncul, ngasih konfirmasi kalau kelas Hatchman sukses dipilih. Gak lama, rentetan pop-up sistem lainnya ikut bermunculan nyusul di belakangnya. Nampilin gelar sama status baru yang didapat sama jagoan kita. Sementara itu, kristalnya terus nyala makin terang dan urat cahaya di badannya nyebar makin luas. Terus, cowok kita ini dihantam gelombang energi kuning yang nusuk ke seluruh badannya. Pas notifnya bilang kalau semua skillnya sekarang lagi di boost gila-gilaan. Zex sampai jatuh berlutut, masih gemeteran gara-gara efek kejutnya, seluruh badannya basah kuyup karena keringat. Dia senyum bangga karena jadi orang pertama di dunia yang dapat kelas ini. Pas ngecek status barunya, dia girang banget melihat semuanya naik drastis parah. Terus dia ngecek badannya sendiri dan sadar ototnya nambah hampir 20 pon cuma dalam hitungan detik. Jagoan kita ini langsung pemer otot kayak habis nge-game brutal. Energi kosmik benar-benar mengalir deras di badannya. Kalian juga sadar kan? Di dunia ini, gak ada yang instan. Pas dia ngecek skill barunya, ternyata banyak yang masih kekunci. Dengan semangat membara, MC kita ini langsung aja genggam. Kapaknya erat-erat, siap ngasih paham ke iblis-iblis kroto itu, siapa yang lagi mereka hadapin. Usut punya usut, invasi ini tuh sebenarnya kesempatan emas buat para iblis neraup kekayaan dan kekuasaan. Biarpun rencana awalnya hancur berantakan gara-gara pengkhianatan Ogris, iblis licik itu pakai wewenangnya buat ngirim kelompok iblis ke Chen lewat portal. Bukannya nurunin seluruh pasukan utamanya ke medan tempur. Normalnya, gak bakal ada yang bisa ngancem mereka di pulau itu karena mereka belum tahu eksistensi Zatch. Mereka masih ngira dua utusan itu saling bunuh setelah dikirim ke sana. Gara-gara ini, para iblis kehilangan waktu sebulan penuh buat persiapan ngelawan ancaman asli buat klan mereka. Buat nutupin kerugian itu, mereka ngorbanin ribuan budak buat nyenengin sesuatu yang mereka panggil sebagai Sam Surga. Tapi lucunya, Kevin malah puas sama hasil akhirnya. Pas lagi misi pengintaian buat nyari siapa pembunuh utusan kedua, anak buahnya malah nemuin kristal Nexus yang tersembunyi jauh di dalam gua. Permata kecil itu nilainya ribuan kali lipat dari berat emasnya. Cukup buat ngalahin total kekayaan seumur hidup para tetua klan. Karena pasukan intainya yang nemu, Cavern punya kendali penuh kemana uang hasil jualnya bakal mengalir. Dia berencana mastiin para tetua klan gak bakal ngerasain sebesar pun koin dari situ. Pas matahari mulai terbenam, Kevin ngerasa capek setelah jalan seharian dan langsung nyuruh prajuritnya buat bangun tenda. Habis itu, dia jalan ke arah tebing gunung yang pemandangannya kes badai dan nanya ke bawahannya, Kayla, apa dia suka view-nya? Prajuritnya gercep banget nyiapin meja VIP buat kencan berdua khusus buat dia. Pas Kayla sama Kevin udah duduk, cewek itu kelihatan kaget. Komandannya sempet-sempetnya ngelakuin ini di tengah invasi. Komandan pun ketawa dan bilang kalau dia gak bakal pernah terlalu sibuk buat seseorang yang spesial. Tiba-tiba ada beberapa serangga yang terbang wing-wing di sekitarnya dan langsung ngerusak mood kencan hutannya yang jelas bikin dia emosi berat. Dia langsung nyariakin anak buahnya, Gormer, buat nyingkirin lalat-lalat itu.
Tapi Gormer diam aja, dan itu bikin dia sadar ada yang gak beres. Kayla dan Kevin langsung noleh barengan buat ngecek kelakuan Gormer, tapi alih-alih. Mereka malah ngelihat manusia berotot bawa kapak lagi ngelantai punggung prajurit malang itu. Awalnya, mereka ngira dia cuma orang lokan dari hutan ini. Dan Kayla gercep nembakin panah buat ngabisin dia. Sayangnya, Zack beraksi secepat kilat, nyabut pisau lempar dan ngarahin balik ke cewek itu. Pisaunya ngebela panah itu bersih banget dengan presisi tingkat dewa. Pas banget, Kevin mikir kalau manusia ini lagi lengah dan langsung ngayunin pedang raksasanya. Cowok kita ini berhasil nahan pakai kapaknya dan boom. Gelombang kejut dahsyat langsung meledak dari benturan itu. Kevin nyoba nekan balik dan buat pertama kalinya, dia ngerasa merinding. Melawan manusia dengan tenaga segila ini. Tapi dia pantang mundur, pede banget bisa ngancurin bocah ini, kayak serangga biasa. Tiba-tiba, Zack ngerasain pedang raksasa itu, nekan kapaknya makin berat dengan tenaga yang makin gak ngotak, pas dia lagi nahan mati-matian. Matt nyerang dari belakang tanpa ampun. Ajaibnya dia bisa menghindar dengan cara menggeser pedang besar itu, dan merunduk di bawah ayunan. Si iblis, setelahnya, dia mendaratkan pukulan telak ke dada Moose sampai nembus sirahnya. Gokil kan? Nah percaya deh Bray, kalian wajib banget nungguin gimana ngamuknya si Kevin setelah ini. Mari kita mulai kegilaan ini. Musuh menyerang. Tapi MC kita tiba-tiba meleset ke belakangnya bakilat. Baru saja kapaknya mau mengoyak punggung sang komandan, energi gelap mendadak mengikat tubuhnya. Rasa sakit seketika membekukan. Langkahnya memberi Kayla peluang emas untuk menembaknya. Anak panah meluncur tajam dan menancap tepat di punggung sebelum dia bisa menghindar. Zack langsung linglung sesaat akibat serangan kejutan yang tidak terduga itu. Mendadak itu, dan Kevin langsung memanfaatkan momen ini untuk memberikan serangan mematikan. Tapi gila, MC kita masih sempat menangkisnya pakai kapak di detik terakhir. Bikin iblis itu benar-benar melongo kaget di tempat. Dia sampai gemetar tidak percaya, ada manusia sekuat ini di dunia yang baru kiamat sebulan. Lalu MC kita langsung mencengkeram kepalanya dan mengincar leher. Sama sekali tidak sadar kalau ada anak panah lain yang sedang meluncur ke arahnya. Saat menyadarinya, dia buru-buru mundur dan panah itu cuma menggores wajahnya. Dia mengusap darah di pipi, lalu menatap tajam musuhnya, menegaskan dengan jelas kalau dia sama sekali tidak berniat untuk kabur. Melihat nyali itu, Kevin memuji kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh manusia biasa ini. Meski begitu, dia tetap merendahkan umat manusia yang dianggapnya sebagai sampah dari dunia lain, terlalu lemah, bahkan buat mengumpulkan energi. Tapi, mereka terus bertahan hidup seperti nyamuk yang suaranya bikin emosi jiwa. Kevin lalu menyebutnya sebagai seorang pembangkang sama seperti Abrak, ampas buangan yang ngotot cari kekuatan lewat sistem. Dia mengakui kemampuan Zack memang gila bisa sampai sejauh ini. Tapi satu kesalahan terbesarnya adalah berani menantang dirinya. Kevin menyerang brutal tanpa ampun, tapi pahlawan kita bergaya ala film Matrix. Meliuk ke belakang menghindari tebasan maut. Zack selalu membalas dari bawah, menghantamkan kapaknya keras-keras ke arah dada sang iblis. Namun sial, senjatanya malah terpental mentah-mentah, dan gelombang kejutnya bikin dia terbang ke belakang. Saat menatap si iblis, dia baru sadar armor itu bahkan tidak lecet sedikit pun. Dan serangannya malah memantul balik. Kevin pantang mundur dan langsung menerjang lagi. Tapi MC kita pakai trik licik dan melemparkan meja ke arahnya. Taktik kocak ini sukses bikin si iblis kaget dan terpaksa menghancurkan semua camilan enak yang dia bawa. Zack lalu menyelinap ke titik butanya dan membacok si iblis. Sampai tubuh besarnya terhempas jauh ke belakang. Penjaga figuran itu panik dan berlari. Mendekati atasannya, yang langsung berteriak marah agar dia tidak memalingkan pandangan dari musuh. Tapi sudah terlambat, MC kita menebas lehernya, sukses memutus koneksi nirkabel antara kepala dan tubuhnya. Perhatikan baik-baik, ketegangan memuncak di sini. Mata Kevin melotot shock saat nyaris kena tebasan maut. Dia lalu menjegal MC kita dan membantingnya. Keduanya kini terkunci mati dalam pertarungan sengit, saling berusaha menusuk wajah pakai jari. Melihat amarah membara di mata si manusia, Kevin menyuruh Kayla untuk segera menembaknya. Dia lalu mencabut pisau yang sejak tadi disembunyikan di balik pinggang dan menusuk pinggiran perut Zack.
Pahlawan kita menjerit kesakitan sementara si iblis rambut biru terus mengejeknya. Merasa sudah menang telak, Kevin mencoba mencekik MC kita, yang perlahan merai. Kapaknya iblis itu terus memutar pisau di lukanya sambil meledek lagaknya yang sok jagoan tadi. Akhirnya, Sage berhasil menggenggam senjatanya dan langsung membungkam mulut sombong itu. Menancapkan bilah kapak tepat ke lehernya. Sistem memberitahu kalau dia baru saja naik level. Lalu dia menyingkirkan mayat itu dari tubuhnya. Saat dia susah payah berdiri, Kayla menyiapkan panah lagi dan mengancamnya agar diam di tempat. Peringatan itu cuma dianggap angin lalu, dan akibatnya satu anak panah menancap telak di bahunya. Gadis iblis itu kembali mengulang ancamannya sambil menarik busur panah lagi. Dia bersumpah akan membuat pria itu sangat menderita, tapi MC kita sama sekali tidak takut dan malah menatap senjata yang masih menancap di perutnya. Tidak butuh waktu lama, masa aktif kehidupan Kayla pun akhirnya kadaluarsa, dan pahlawan kita mulai menggeledah mayat-mayat itu demi harta karun. Sambil menahan sakit di lukanya, dia berharap dapat perlengkapan bagus. Beda dari iblis sebelumnya yang malah bunuh diri di markasnya. Tiba-tiba, dia menemukan kantong aneh yang berkilau dan terasa jauh lebih berat dari kelihatannya. Pas dibuka, ternyata itu adalah kantong dimensi yang isinya benar-benar seukuran satu ruangan. Penuh dengan berbagai macam barang. Melihat isinya cuma makanan dan perabotan, dia jadi mikir. Ini iblis mau invasi bumi atau mau piknik keluarga sih? Dia juga menemukan tumpukan kristal aneh yang bentuknya mencurigakan dan penasaran benda apa sebenarnya itu. Layar sistem lalu muncul dan menjelaskan kalau itu adalah kristal Nexus yang padat akan energi kosmik. Benda ini bisa diserap secara perlahan untuk terus meningkatkan levelnya. Dia merasa sedikit tidak percaya barang gila seperti ini sungguhan ada. Tapi dia jelas bisa merasakan energi pekat di dalamnya. Dia kemudian ingat kalau salah satu misinya juga menjanjikan kristal ini sebagai hadiah, meski yang ini cuma kelas F. Beberapa saat kemudian, jagoan kita sudah tampil kasih dengan perlengkapan baru dan kantong dimensi. Di sabuknya, sambil tersenyum licik, dia berterima kasih pada para mayat iblis atas donasi barangnya. Karena pedang itu tidak terlalu berguna baginya, dia memutuskan untuk menyimpannya daripada jatuh ke tangan musuh. Setelah itu, dia membuka layar status miliknya, sangat puas dengan tingkat progres misinya. Pasti kalian juga mikir hal yang sama kan? Jagoan kita makin overpower. Sudah sebulan sejak invasi dimulai, dan masih sisa 3 komandan iblis untuk dihajar. Dia lalu menatap layar keahliannya dan sadar masih butuh banyak pertempuran sebelum levelnya naik lagi. Sejauh ini, dia sudah membantai 2 dari 4 utusan elit, menyisakan si Cebol dan 1 lagi. Selain itu, ada juga sang jenderal penyerangan yang harus segera dihabisi, karena dia tidak tahu di mana lokasi si Cebol atau utusan misterius itu. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah sang jenderal penyerangan. Sambil menatap tajam ke arah cahaya merah yang menyala terang itu, dia memutuskan ini saatnya melawan bos besar. Sementara itu di wilayah iblis, kepanikan melanda saat para prajurit berlarian kacau balau menuju gerbang utama. Tidak ada satupun dari mereka yang paham siapa penyusup gila ini, yang terus menyerang dan membantai setiap pasukan yang dikirim. Setelah regu terbaru akhirnya tiba di depan gerbang, kapten mereka langsung mematung kehilangan kata-kata. Dia melihat tumpukan mayat iblis dan monster bergelimpangan tanpa nyawa tepat di luar pintu masuk. Di suatu tempat di dekat sana, MC kita terluka dan kelelahan setelah mencoba mendobrak masuk markas musuh. Dia sudah membantai lebih dari 100 iblis dan menaikkan penguasaan kapaknya. Tapi dia sadar jumlah prajurit terlalu gila untuk ditembus sampai ke jenderal. Dengan tingkat kekuatannya yang sekarang ini, dia pasti hancur lebur begitu menginjakkan kaki di gerbang depan. Yang bikin makin pusing, mustahil menyusup ke pos terdepan karena para penjaga yang disebar di segala arah sudah sempat memergokinya sekali. Belum lagi ada patroli yang dia lihat tadi bolak-balik antara pos dan pegunungan. Mungkin sedang menambang sumber daya atau merencanakan hal jahat. Namun, kelompok iblis terbesar sebenarnya tinggal di dalam benteng raksasa itu. Awalnya dia pikir mereka cuma karakter figuran biasa. Tapi setelah mengamati kepribadian dan obrolan mereka, dia sadar kalau mereka adalah orang sungguhan layaknya manusia biasa.
Sama sepertinya. Ini bikin dia mikir apa mereka juga bernasib sama. Terpaksa bertahan hidup di dunia kacau ini, tapi masa bodohlah. Baginya, mereka adalah ancaman nyata di pulau yang kini menjadi rumah barunya, dan cara paling ampuh untuk bernegosiasi dengan para barbar ini adalah lewat tebasan. Kapak, dia menolak menyerah sebelum jadi cukup kuat untuk pergi dan mencari keluarganya lagi. Tekannya sudah bulat dan dia siap membantai seluruh garis keturunan iblis kalau memang itu syaratnya. Tapi sebelum itu, dia harus realistis dan pakai otak. Dia akhirnya memutuskan untuk menghabisi 2 utusan yang tersisa. Lebih dulu baru kemudian menyelesaikan misi dengan memenggal kepala Ogris. Ternyata tidak semudah itu, karena dia gagal menemukan 2 targetnya selama berhari-hari. Dia pun terus meningkatkan penguasaan kapaknya. Dengan membantai monster dari laut di ujung pulau sampai ke dasar goa manapun yang bisa ditemukan. Di akhir pencariannya, dia memanjat tebing paling tinggi demi mendapat pemandangan sempurna dari seluruh pulau. Dia baru sadar selama ini mencari di tempat yang salah. Tiba-tiba, dia melihat siluman aneh sedang bersantai di dahan pohon di lereng gunung. Kedua monyet itu saling bertatapan tajam. Satu sama lain, sama-sama bingung melihat makhluk di depannya. Lalu, tanpa aba-aba, primata batu itu mulai gelisah parah. Karena penasaran, dia memakai mata tajamnya dan akhirnya tahu kalau itu adalah salah satu target utamanya, si monyet batu. Siluman itu langsung ngamuk, matanya menyala oranye terang. Dia melompat dan menerjang secepat kilat. Jujur saja, kalian pasti nggak sabar lihat kelanjutannya kan? Ayo kita mulai pembantaian gila ini. Mengantisipasi serangannya, Zeds berlari dan langsung membelah monyet malang itu menjadi 2. Hal itu meningkatkan level penguasaan kapak dan poin nexusnya menjadi semakin tinggi. Zeds berpikir bahwa monster-monster ini selalu berdiam di wilayah mereka. Makanya dia belum pernah bertemu satu pun sebelumnya. Sesaat, dia bahkan mempertimbangkan untuk pergi lebih dalam ke pegunungan untuk mencari lebih banyak mangsa. Tapi pikirannya terpotong saat jeritan keras meledak di sekitarnya. Dia menatap ke arah gunung dan melihat lebih banyak monster berlari lurus ke arahnya. Sama sekali tidak takut, dia mengeluarkan kapaknya untuk menunjukkan siapa bosnya. Sambil asyik membantai para monyet, dia teringat kembali pada semua yang terjadi sejauh ini. Awalnya, dia benar-benar kebingungan, tanpa tahu apa yang terjadi pada dunianya atau keluarganya. Dia menyadari bahwa dengan terus bertarung dan naik level, semuanya perlahan mulai masuk akal. Zack mencapai satu kesimpulan. Sederhana, musuhnya adalah bagian dari hutan, dan dia adalah sang penebang kayu yang bertugas membabat habis semuanya. Saat bertarung, dia akhirnya memaksimalkan level kapaknya. Tiba-tiba, dia ditarik ke sebuah tempat yang terasa seperti keluar dari negeri dongeng. Di depannya berdiri kastil luas yang dikelilingi tanaman hijau dengan kota-kota terapung raksasa. Di langit, kebingungan, jagoan kita ini mulai bertanya-tanya. Di mana dia berada dan apakah ini semacam ilusi? Di kejauhan, dia melihat pasukan malaikat dan raksasa berbaju emas berbaris ke arahnya. Saat dia mengamati ukuran super besar dan kekuatan mereka, dia sadar bahwa dia tidak sendirian. Berdiri di sebelahnya adalah seorang penebang kayu botak berotot yang mengayunkan kapak raksasa. Pria botak itu menarik napas dalam, lalu mengangkat senjatanya tinggi-tinggi. Sekarang perhatikan baik-baik bagian epik ini. Kilat berkumpul saat dia mengayunkan kapak ke bawah, melepaskan gelombang energi ungu raksasa. Gelombang kejut mematikan itu menghancurkan seluruh pasukan malaikat, seolah dia sedang kesurupan. Kita meniru gerakan itu dan mengayunkan kapaknya ke arah pasukan yang tersisa. Kapak itu menghantam tanah, dan dia menyadari kedua tangan beserta senjatanya bersinar dengan kekuatan luar biasa. Kemudian, dia beristirahat di bawah pohon, tepat di atas tumpukan mayat monyet batu yang dia bantai. Sistem memberitahunya bahwa dia mendapatkan kekuatan bobot dari Dao. Dia ingat bahwa Dao adalah bagian dari mitologi timur dan sangat terkejut ternyata itu nyata. Meskipun tidak tahu persis apa itu, dia bisa merasakan kekuatannya mengalir seolah itu adalah bagian dari dirinya. Sekarang, setelah melihat sang pengguna kapak Dao, dia menyadari bahwa bobot di balik serangannya sangat tidak seimbang. Dia merasa ayunannya selama ini hanyalah sekelas amatir dan bahwa pria tangguh
Dalam visinya memiliki teknik asli yang sangat sempurna. Mengambil kapaknya, dia membayangkan bobot ayunannya dan membiarkannya mengalir ke dalam. Serangannya, begitu dia mengetuk tanah dengan lembut menggunakan senjatanya. Tanah di sekitarnya terbelah dengan sangat mudah. Meski ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia masih belum puas karena pria dalam visinya tidak hanya menggunakan bobot, masih banyak yang dia belum paham soal teknik itu, tapi dia berharap bisa mencapai puncak tersebut suatu hari nanti. Sistem lalu memberitahu bahwa dia adalah orang ketiga yang mencapai pencerahan, membuat dia sadar bahwa ada orang kuat lain di luar sana. Karena tutorial berakhir setelah bulan pertama, dia bertanya-tanya ada berapa banyak orang jenius di dunia sekarang. Pikirannya mulai berpacu liar, bertanya-tanya apakah umat manusia sudah mulai pulih, sementara dia masih terjebak di pulau tidak berguna ini. Jagoan kita merasa kesal. Karena selama ini dia selalu nomor satu, dan ini pertama kalinya dia tertinggal dari orang lain. Hal ini membuatnya makin semangat berlatih, karena kekuatan adalah satu-satunya nilai tukar di dunia baru. Dia lalu melihat syarat misi dan tersenyum lebar. Sadar kalau dia terlalu fokus membantai sampai tidak memperhatikan bahwa misi lainnya akan segera selesai. Sementara itu, di markas penyerbuan, Ogras menuntut penjelasan soal ulah Kevin. Seorang prajurit melapor bahwa iblis berambut biru itu telah mati. Saat NPC menjelaskan bahwa pelakunya mungkin kelompok yang sama dengan sebelumnya, sang jenderal mati-matian menahan tawanya. Prajurit malang itu terus melapor sementara jenderalnya bersembunyi di balik bawahan dan tertawa diam-diam. Dalam hatinya, dia sangat senang karena salah satu duri pengganggu di jalannya memutuskan untuk mencari mati sendiri. Ogris kembali tenang dan meminta maaf, menyalahkan alergi udara baru. Tapi di dalam hati, dia sedikit kesal karena informan kepercayaannya, Kayla, juga ikut terbunuh dia. Lalu menyuruh prajurit mengirim pasukan ke Cinderain dan Kugu karena musuh lebih kuat dari dugaan. Terlepas dari itu, dia senang dan berharap real saling bunuh dengan petarung lokal dan menghancurkan satu sama lain. Giles lalu menghancurkan lamunannya dan menegur kalau dia tersenyum terlalu lebar, yang langsung dibalas dengan suruhan tutup mulut. Kembali ke jagoan kita, Zack sedang sibuk menabang kayu. Layaknya sedang main game Minecraft. Dengan satu dahan terakhir, dia membelahnya, menyelesaikan misi grinding, dan akhirnya naik level. Beberapa waktu kemudian, dia memanjat tebing berbatu lagi dan tidak sengaja bertemu sekelompok monyet batu. Bukannya takut, dia malah berteriak menantang, yang langsung membuat mereka mengamuk dan berlari ke arahnya. Zack santai saja dan mengisi energi kosmik di tubuhnya. Begitu monyet-monyet itu mendekat, dia menghantamkan kapaknya ke tanah. Blar. Gelombang kejutnya langsung mengubah monster itu menjadi puing-puing batu. Cowok kita belum selesai. Dia terus mendaki, sangat yakin kalau pegunungan ini pasti menyembunyikan sesuatu. Dia sangat yakin, karena semakin tinggi dia mendaki, energi kosmiknya terasa semakin kuat. Bahkan para monyet batu juga bertambah ganas dan bergerak seolah sedang berpatroli mengelilingi area tersebut. Perilaku aneh ini membuatnya sadar, semakin dekat ke puncak, monster ini jadi semakin pintar. Para monyet mulai bergerak dalam kawanan, dan beberapa kelompok bahkan dipimpin sosok bos yang paling besar dan kuat di antara mereka. Meski begitu, tidak ada satupun yang bisa menandingi cowok kita, karena dia membantai semuanya. Tanpa sisa, Zack terus mendaki gunung selama berhari-hari. Tapi hasilnya nihil, karena si bos monyet tidak ketemu juga. Tapi segalanya berubah saat dia akhirnya menyadari kalau bosnya tidak bersembunyi di puncak gunung. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? Ya, bosnya ternyata bersembunyi di bawah lembah. Meluncur turun ke arahnya. Mata jagoan kita terbelalak kaget. Bertanya-tanya kekacauan apa yang telah terjadi di sini. Bermeditasi di depannya adalah monyet mirip Wukong versi tiruan dari Teu yang hampir mencapai level 60. Cinderain tiba-tiba membuka matanya dan berhasil menahan serangan mematikan dengan tangan kosong yang seharusnya bisa mengirimnya langsung ke akhirat. Zack terus menekan kapaknya ke bawah, tapi bos monyet ini tidak menyerah begitu saja. Matanya mulai menyala kuning saat dia mengalirkan energi kosmik dan membanting jagoan kita ke tanah. Namun, Zack langsung bangkit dan mundur beberapa langkah. Sambil memegangi dadanya, dia tersenyum menyeringai,
menyadari kalau ini barulah bos sejati, meskipun kekuatannya sudah naik 3 kali lipat plus dapat pencerahan, kelas, dan skill baru. Bos monyet itu tetap menangkis kapaknya dengan mudah. Cinderain ini jelas jauh lebih kuat dari 2 kroto yang dia bunuh sebelumnya. Keduanya mulai saling mengitari sampai akhirnya Sage mengambil langkah pertama dan menyerang. Dengan kapaknya, Cinderain mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan meluncurkan gelombang batu raksasa lurus ke depan. Jagoan kita membelahnya dengan mudah dan terus maju sambil melompati duri-duri tajam. Dia mengayunkan senjatanya ke kepala monyet itu, tapi si bos merunduk dan menghindari serangan itu dengan santai. Monster itu lalu mengincar lehernya dengan cakar. Tapi cowok kita menangkisnya, lalu meninju tepat di wajah. Sayangnya, monster itu membalas dengan tebasan yang membuat Sage berdarah. Darah berceceran di mana-mana saat keduanya terus bertarung dan saling menyerang. Saat jagoan kita melesat maju, monyet itu tiba-tiba melompat dan menghalangi jalannya. Hal ini membuatnya menyadari sesuatu dan dia mulai tersenyum seperti orang gila. Cinderain aktif berusaha menghentikannya mendekati pohon itu, yang membuatnya yakin kalau pohon itu pasti menyimpan sesuatu yang sangat penting. Sage selalu membuat rencana brilian dan pura-pura menyerang pohon sambil lari ke arahnya. Bos monyet itu panik dan langsung maju untuk menahan pukulan yang ditujukan pada pohon tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalian pasti penasaran, kan? Puas karena rencananya berhasil, Sage menarik kapaknya. Dia mengayun ke bawah lagi, yang Cinderain coba tahan dengan sebelah tangan secara kepayahan. Sini ngumpul, kita bakal lihat aksi gila Sage. Dia memang respek sama tekad si monyet, tapi ampunan nggak ada. Sage menarik tangannya, bersiap, lalu menghujaninya dengan pukulan bertubi-tubi, sampai musuhnya perlahan terdorong mundur, terus terdesak tanpa ada celah. Sang Herald akhirnya menjerit super keras, sampai suaranya menggema di seluruh pegunungan. MC kita langsung panik. Dia sadar betul kalau jeritan tadi pasti memanggil kawanannya, dan dia berusaha mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Tapi tiba-tiba, bam! Sebuah batu menghantam keras bagian belakang kepalanya. Sage terpaksa mundur. Sambil memegangi kepalanya yang kesakitan, dia mengutuk nasibnya. Padahal kemenangan udah ada di depan mata. Sayangnya, kalau dia memutuskan kabur sekarang, kesempatan langka buat duel 1 lawan 1 sama Sang Herald mungkin lenyap selamanya. Tapi di sisi lain, nekat maju lagi sama aja dengan cari mati. Dua pilihan itu bikin dia gemetar menahan amarah sambil menatap senyum licik di wajah Cinderain. Pada akhirnya, ego dikalahkan logika. Sage memutuskan mundur dan berlari secepat kilat menembus hutan. Namun, dalam hatinya, dia sadar pelarian ini gak akan mudah. Coba kalian bayangin ada di posisi dia. Dengan luka parah dan energi kosmik menipis, mustahil bisa lolos gampang. Pasukan monyet batu terus mengejarnya, tanpa ampun melewati pepohonan sambil memanggil monyet lainnya di area itu. Di momen kritis ini, Sage menyadari ada sebuah gua di sebelah kirinya dan langsung berlari ke sana. Dia meluncur masuk, lalu menoleh ke belakang melihat kerumunan monyet batu yang makin mendekat. MC kita memejamkan mata untuk fokus. Sadar betul kalau rencananya ini adalah ide yang sangat buruk. Tapi kalau dia masih mau hidup dan adu jotos lagi melawan Sang Herald suatu hari nanti, maka dia nggak punya pilihan lain, menurunkan kapaknya perlahan. Dia tahu butuh lebih dari sekadar retakan kecil kali ini. Tanpa ragu, Sage mengayunkan kapaknya dengan sekuat tenaga ke bawah. Langsung memicu bencana longsor batu besar-besaran yang menimpa para monyet itu. Gila kan? Kita jadi saksi betapa santainya MC kita ini berdiri di dalam gua tanpa beban.